Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina, amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Masjid Raya Puri Truk Jambe yang dirahmati Allah, para sepuh, para tokoh, para asatid, para alim ulama yang kami hormati. Alhamdulillah, jumpa kembali di Ahad subuh. Insyaallah pada kesempatan ini akan mengulas sedikit banyak mengenai kurban, mengenai fikih kurban ya. Sehubungan kita sudah berada di awal bulan Zulqa'dah, maka pada bulan inilah kita mempersiapkan diri taqarruban ilallah, taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan berbagai ketaatan. Ada yang siap-siap berangkat ibadah haji. Di jamaah kita juga ada beberapa yang akan berangkat. Nah, ini Anda sudah masuk musim haji ya. Turun. Bagi yang tidak haji, diantaranya ya kurban itu sendiri. Dan insya Allah masjid kita, Masjid Raya Puri Truk Jambe ini, seperti tahun-tahun sebelumnya tentu saja mengadakan dan bagi siapa saja yang akan berkurban bisa menghubungi panitia ya, bisa menghubungi panitia. Kurban itu bagian dari syiar yang mesti kita senantiasa agungkan, karena barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah Ta'ala berarti itu termasuk memelihara ketakwaan di dalam hati. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Hadirin jamaah rahimakumullah, apa itu kurban atau udhiyah ya? Udhiyah maknanya kurban hewan-hewan yang disembelih ya. At-ta'arifu wal hukmu wal waqtu wa naw'ul hayawanil mudahhi bih wa naw'ul hayawanil mudahha bih wa syurutul udhiyati wa tawzi'uha. Pengertian kurban, hukumnya, waktu kurban, jenis hewan yang dikurbankan, syarat-syarat berkurban, dan juga pendistribusian daging kurban. Ini poin-poin yang insya Allah akan dibahas. Ta'arifuha, pengertian kurban itu sendiri, ushtuqa ismuha minad duha, disebut al-udhiyah, kurban. Kurban itu bahasa kita, bahasa fikihnya itu udhiyah ya. Walaupun kurban yang kita gunakan dari bahasa Arab juga, qoroba yaqrabu kurbanan,
sama dengan qara'a yaqra'u Qur'anan, qoroba yaqrobu qurbanan, yang artinya dekat, mendekatkan diri. Itu pun bahasanya diambil dari bahasa Quran juga. Kurban ketika dua orang anak Adam berkurban. Di surah Al-Maidah itu ada watlu alaihim naba abnai adaba bil haqq, watlu alaihim naba abnai adama bil haqq idh qarraba qurbana فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال لا قال إنما يتقبل الله من المتقين. Ketika dua putra Adam berkurban, jadi kurban dengan kata kopro dan ba itu secara umum, pokoknya mengorbankan sesuatu kapan saja yaitu kurban. Nah, berkaitan dengan kurban yang disyariatkan setiap Dzulhijjah yaitu istilahnya udhiyah. Kenapa? Karena waktunya khusus, waktunya hanya 4 hari dari 10 Dzulhijjah dan ayyamut tasyrik yang 3 hari itu. Diambil dari kata ad-duha, karena kurban yang ini berbeda dengan pengorbanan hewan yang lain, di mana kurban yang ini disembelih di waktu duha setelah melaksanakan ibadah sholat Idul Adha. Walaupun demikian motifnya sama, yakni taqarruban ilallahi ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tapi di waktu yang khusus, yakni waktu-waktu tadi itu 10 Dzulhijjah dan ayyamut tasyrik. Di luar itu tidak disebut udhiyah, tapi disebut kurban secara umum. Hukum kurban itu sendiri al-aslu qabla al-ijma'i qauluhu ta'ala fasalli li rabbika wanhar, fasalli li rabbika, salatlah untuk Tuhanmu Allah, wanhar, dan sembelihlah. Wa ma sahha min qawlihi sallallahu alaihi wasallam ma amila ibnu adama yawman nahri min amalin ahabba ila Allah ta'ala min iraqatid dam wa innaha la ta'ti yawmal qiyamati biquruniha wa aghlafiha. Tidak ada amal soleh anak Adam yang paling Allah cintai di hari itu 10 Dzulhijjah, 11, 12, 13, selain dari mengocorkan darah atau menyembelih hewan. Hewan yang ia korbankan akan datang kelak pada hari kiamat. Ya, hewan yang dikurbankan di dunia tidak lenyap, tidak sirna. Nanti di hari kiamat, di hari kebangkitan, bapak-bapak yang suka berkurban jangan kaget. Hewan-hewan yang dulu dibeli dan disembelih untuk kurban di Masjid Raya ini nanti datang lengkap dengan tanduknya, lengkap dengan
bulu-bulunya. Itu yang dimaksud wa ma 'indallahi baq ma 'indakum yanfad wa ma 'indallahi baq. Apa yang kau pergunakan, kau belanjakan untuk dirimu, sirna, akan habis. Wa ma 'indallahi baq. Tetapi apapun yang diniatkan sebagai taqarrub untuk Allah, baqin, abadi, ya, abadi. Jadi harta benda itu akan abadi ketika diniatkan taqarrub di jalan Allah Ta'ala. Dan ini diantara keutamaan mukmin, di mana orang-orang kafir tidak ada gunanya dengan harta benda yang melimpah itu di hari kiamat. Di surah Ali Imran, innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun nar. Sungguhnya orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar kepada Allah dan Rasulnya, ingkar kepada Al-Quran, lan tughniya anhum amwaluhum, harta-harta mereka tidak akan bisa menjaga diri mereka dari siksa Allah, tidak pula putra-putranya. Orang yang beriman karena di dunianya melakukan banyak hal dengan hartanya untuk taqarrub kepada Allah, maka di hari kiamat akan jadi syafaat. Salah satunya harta yang dibelanjakan untuk berkurban di hari raya kurban. Wa innaha lata'ti yaumal qiyamah biquruniha wa adlafiha. Yang sudah disembelih, dicincang, dibagi-bagi, walaupun itu dagingnya sudah tersebar, nanti di hari kiamat muncul lagi itu kambingnya, muncul lagi itu sapinya secara utuh, secara utuh. Dan kita harus percaya itu. Walaupun sudah dibagi-bagi, dimakan entah kemana di dunia ini, sudah jadi kotoran sebagai, tetap itu akan kembali utuh. Wa inna dhamma la yaqa'u minallahi bimakanin qabla an yaqa'a 'alal ard. Sebelum darah, tetesan darah hewan kurban itu jatuh ke tanah, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menerima tetesan darah tersebut sebagai bentuk taqarrub kepadanya. Fatayyibu biha nafsa. Wa hadithu Anas qala dhahha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikabshaini amlahaini aqranain fara'aituhu wadi'an qadamayhi ala safahihima yusammi wa yukabbir fadhabahahuma biyadihi. Dari Anas radhiyallahu an, riwayat Al-Hakim wa Ibnu Majah wa Tirmidzi. Imam At-Tirmidzi berkata hadza haditsun hasanun gharib, dan juga dari hadis Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya ia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih dengan tangannya sendiri dua domba besar yang gemuk dan yang bertanduk. Ia membaca bismillah, kemudian takbir, bismillah, Allahu akbar. Dalam sebuah keterangan yang lain takbirnya 3 kali, bismillah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Dalam keterangan yang lain
setelah takbir membaca sholawat atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian, oleh karena hadis dan Qur'annya jelas, maka disyariatkannya kurban sebuah konsensus para ulama, ijma' ulama tentang kurban ini disyariatkan. Hukumnya wahiyya sunnatun muakkadatun alal kifayah lil akhbaril kathirati fiha. Hukumnya sunnah muakkadah. Kapan kurban ini disyariatkan? Kurban disyariatkan pada tahun 2 Hijriah. Di tahun 2 Hijriah itu pertama kali ada sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Ibadah kurban lebih dulu daripada syariat haji. Sebelum haji, kurban itu sudah disyariatkan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat sudah melakukan sholat Idul Adha sebelum ada ibadah haji, sebelum kaum muslimin melakukan ibadah haji. Bukan sebelum ada ya, sebelum kaum muslimin dan Nabi melakukan ibadah haji. Karena haji itu tetap ada, tapi saat itu yang berhaji orang-orang jahiliyah. Nah, ini yang mesti dipahami oleh bapak-bapak sekalian. Puasa Arafahnya Nabi dan sahabat itu sudah lebih dulu, sebelum ada wukuf di Arafah itu sudah lebih dulu. Idul Adha sudah ada sebelum ada syariat haji untuk kita kaum muslimin. Tapi sejak dulu zaman jahiliyah, ya orang-orang jahiliyah juga berhaji. Bedanya haji mereka itu, kalau orang Quraisy gak bawa baju, minjem ke tetangga. Orang di luar Quraisy telanjang. Kemudian kalau bangsa Quraisy sebagai tuan rumah, wukufnya tidak di Arafah, tidak keluar Mekah, tapi di wilayah Muzdalifah itu wukufnya. Yang wukuf di Arafah itu orang-orang luar bangsa Quraisy, pendatang, wisatawan dari asing. Nah, itu baru di Arafah. Kalau orang Quraisynya sendiri, penduduk Mekah, di Muzdalifah, untuk membedakan kasta, mana pribumi, mana pendatang. Nabi sudah pernah ikut berhaji dengan orang-orang jahiliyah, bahkan ketika beliau di Makkah. Sebelum ada perintah dari Allah, Nabi ikut-ikutan berhaji dengan orang-orang Mekah. Tapi ketika orang Mekah melakukan hal itu, Nabi sudah diberi taufik oleh Allah untuk wukuf di Arafah. Tidak di Muzdalifah, walaupun Nabi orang Quraisy. Nah, ketika saat itu orang Quraisy memisahkan tempat Muzdalifah dan Arafah, Nabi tetap, walaupun orang Quraisy, tetap bersama orang-orang biasa di Arafah. Kapan ibadah haji disyariatkan? Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Di surah Ali Imran. Ulama ada yang mengatakan itu di tahun 5 Hijrah. Ada juga yang mengatakan di tahun 6 Hijrah. Ada juga yang mengatakan di tahun 9 Hijrah. Nah, ini Idul Adha dan kurban di tahun 2 Hijrah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap tanggal 9 Dzulhijjah berpuasa, namanya puasa
Arafah. Walaupun kaum muslimin belum wukuf di Arafah, sehingga puasa Arafah tidak berkaitan langsung dengan orang-orang yang wukuf di Arafah, tapi berkaitan dengan tanggal yang penting 9 Dzulhijjah. Penanggalan itu bisa berbeda-beda. Oleh karenanya tetap puasa Arafah walaupun di Mekah sudah Idul Adha. Jika berbeda penanggalan Makkah dan negara-negara yang lain, baik itu Indonesia maupun Pakistan maupun Amerika, ya. Kenapa? Karena berkaitan dengan tanggal, la murtabitun bil makan walakin murtabitun biz zaman. Itu menurut Darul Ifta dari Saudi itu sendiri demikian. Kembali tahun 2 Hijrah, saat itu kaum muslimin belum mengenal ibadah haji. Syariatnya, bimbingannya itu seperti apa? Tidak. Tahun 2 Hijrah baru disyariatkan di tahun itu saum Ramadan, kemudian zakatul fitr, kemudian zakatul mal, dan juga salat Idul Fitri dan salat Idul Adha, dan perpindahan dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram itu di tahun 2 Hijrah. Kewajiban salat di tahun 2 sebelum Hijrah ketika Nabi di Makkah setelah Isra wal Mi'raj. Di tahun 2 Hijrah disitulah terjadi Ghazwatul Qainuqa, Ghazwatus Sawiq, dan terjadi pernikahan putri Nabi Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha dengan Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu an. Ketika Sayyidina Ali usia 21 tahun dan Fatimah Az-Zahra berumur 15 tahun. Pada saat yang sama di tahun itu Sayyidah Aisyah istri Nabi usianya 9 tahun. Saat dinikahi dulu di Mekah usianya 6 tahun, tapi Nabi belum menggaulinya. Ketika di Mekah di usia tahun 2 Hijrah usia 9 tahun baru menggaulinya. Nah, ini rentetan sejarah-sejarah yang berhubungan dengan kapan disyariatkan, mesti bapak dan ibu ketahui supaya tidak kacau, ya. Lanjut waktunya. Waqtat tadhiyati ba'da tulu'i syamsi yaumal 'id wa madha qadra rak'ataini wa khutbatain wa yamtaddu ila akhiri ayyami tashriq fa in dhabaha qabla dhalika fala tajzi'u lima rawal Barra bin Azib radhiyallahu anhu qala khataban Nabi sallallahu alaihi wasallam yawman nahri ba'da as-salah faqala man shalla salatana hadhihi wa nasaka nusukana faqad asaba sunnatana wa man nasaka qabla salatina fadzalika syatu lahmin falyadbah makanaha. Intinya menyembelih mesti setelah matahari naik ke permukaan beberapa tombak. Tidak disebut udhiyah atau kurban jika dilakukan sebelum itu, karena udhiyah diambil dari waktu duha, tepatnya setelah melakukan ibadah sholat Idul Adha. Nabi sholat Idul Adha, mengimaminya, kemudian berkhutbah, kemudian menyembelih kurban. Bagi yang akan berkurban
wa idza dakhala syahra dzulhijjati yundabu liman aradat tadhiyata alla yahlika sya'rah, diupayakan, disunnahkan untuk tidak memotong rambut, wala yuqallima adhafirahu, tidak pula memotong kuku-kukunya, fi ashri dzulhijjati hatta yudhiyah, di bulan Dzulhijjah, 10 hari bulan Dzulhijjah, atau di tanggal 10 bulan Dzulhijjah terutama, hatta yudhiyah, sampai ia berkurban. Fa in arada syai'an min dzalika karahata tanzih, hukumnya makruh tanzih. Li hadithi Ummi Salamah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza ra'aitum hilal dzulhijjah wa arada ahadukum ay yudhhiya falyumsik an sya'rihi wa adhafirihi, barang siapa yang melihat hilal Dzulhijjah, maksudnya ketika ia tahu masuk bulan Dzulhijjah dari tanggal 1 mula, dimulai 1 Dzulhijjah, orang yang akan berkurban maka hendaklah tidak mencukur rambutnya, tidak pula memotong kukunya. Hadis yang diriwayatkan oleh jamaah ahli hadis kecuali Imam Al-Bukhari yang tidak meriwayatkan itu, sedangkan ahli hadis hampir semua berjamaah meriwayatkannya. Kemudian nau'u al-hayawan, hewan apa saja? Tentu saja yang termasuk al-an'am, baik itu unta maupun sapi atau kerbau di kita, atau kambing maupun domba yang disebut dengan an'am, tidak berlaku untuk ayam, entog, bebek, dan yang lainnya, karena hewan-hewan tadi itu yang bersayap tidak termasuk al-an'am. Al-an'am hewan yang 4 kakinya dan menyusui. Kenapa al-an'am ini lekat dengan apa? Dengan kurban. Memang di Qur'annya demikian. Wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Al-an'am liyadhkuru ismallah wa yadhkuru ismallah fi ayyamin wa yadhkuru ismallahi fi liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dalam ayat yang lain liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Terakhir syurutul udhiyah. Tidak sembarangan. Kalau unta 5 tahun ini ngertilah, apalagi yang kurban biasanya tahu matengnya, cuman transfer duit aja. Nah, ini yang ngurus panitia Pak Haji Romli. Pak Haji Romli mau ke Mekah, yang ngurus Pak Win sekarang. Syarat-syarat ini yang wajib, sangat wajib diketahui oleh panitia. Jangan sampai beli sapi yang umurnya 6 bulan, nggak sah ya.
Untuk unta 5 tahun, untuk sapi dan kambing itu 2 tahun. Nah, 6 bulan tidak sah. Kalau kambing 1 tahun. Kambing apa domba yang 1 tahun itu? Kebalik. Domba 2 tahun, kambing 1 tahun. Tidak boleh ada aib, buta, kemudian sapi sakit, sapi tidak ada dagingnya, tidak boleh. Terakhir, pendistribusian. Ini terakhir terus dari tadi. Wajib mensedekahkan daging kurban itu, yang disedekahkan itu mentah ya, karena ada sedekah, ada hadiah, ada yang dimakan sendiri. Yang sedekah itu mentah, yang dibagikan itu. Lalu yang dimasak bareng-bareng itu yang hadiah, berarti boleh dimasak, masuknya hadiah itu, masuknya hadiah. Tapi tidak boleh dimakan bagi yang kurbannya nazar. Jadi yang nazar itu disedekahkan semua. Kalau kurban biasa, ya ia mendapat bagiannya. Sekarang ini ketua panitianya ada, Pak Win ada nggak? Nama diharap jadi payun. Nanti kalau ada pertanyaan, Pak Win nanti yang jawab ya. Punya kurban Pak Win untuk menguji bahwa beliau menguasai fikih kurban sebagai ketua panitia. Nanti kalau nyerah baru dijawab sama bidang imaroh. Jadi daging kurban itu kan dibagi 3, sepertiganya disedekahkan, sepertiganya dihadiahkan, sepertiganya dimakan. Nah sekarang jatah untuk pengurban naik ya Pak Minnya? Naik ya? Naik insya Allah. Jadi saya kira kata lagu mah jangan banding-bandingkan lah, insya Allah sama lah dengan dengan masjid-masjid tetangga itu sama. Jadi pengurban dapat jatah, kecuali yang nazar ya. Kalau yang nazar kurbannya maka tidak dapat jatah, semuanya disedekahkan, dibagikan yang nazar itu. Nah daging yang dibagikan ke non muslim, tetangga kita non muslim tuh, itu masuknya yang hadiah. Yang dibagikan ke orang kaya, ini kok udah punya mobil, mobilnya 2, rumahnya 2, istrinya 2, masih dapat ada daging kurban, itu mah hadiah. Tidak tidak sedekah, masuknya kategorinya hadiah. Sehingga mustahik kurban itu berbeda dengan mustahik zakat. Kalau zakat emang pukoro masakin, yang kaya-kaya nggak kena. Tapi kalau kurban itu lebih lebih umum ya. Kalau tidak dapat di porsi sedekah, ia dapat di porsi hadiah. Nah hadiah ini boleh dimasak-masak, tidak wajib dibagikan mentah sebagaimana untuk sedekah. Hadiah ini baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, waktunya sudah cukup. Apabila ada yang ditanyakan, dipersilahkan. Nanti ketua kurban
insya Allah akan menjelaskan kalau ada urusan teknis yang ditanyakan ya, harganya berapa, nanti nyembelihnya di mana, penyembelihnya, koordinatornya siapa aja dan sebagainya. Kalau ada yang ditanyakan, kalau tidak ada ya kita akan tutup saja. Alhamdulillah, demikiannya apa yang disampaikan oleh kita begitu gamblang, begitu luas ya, pengetahuan kita khusus dalam rangka kita ibadah kurban ya, baik soal dulu kurbannya, doanya ataupun yang lain-lainnya. Alhamdulillah, dari pemaparan tadi, penyampaian tadi, mungkin ada yang ditanyakan enggak ya? Coba lagi ada yang ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sedikit pertanyaan ya berhubungan dengan sedikit melenceng ya, ini dengan akikah, Ustaz. Apakah ketika orang tua sudah mempunyai anak dan sudah balik, kan tidak ada kesunahan untuk akikah gitu, tapi ketika sebelumnya sudah berniat untuk mengakikahkan dan anak tersebut sudah balik, apakah tetap dilaksanakan akikahnya atau bisa dialihkan dengan berkurban gitu? Itu kaitannya dengan pengurbannya itu. Nah, apakah ketika dikaitkan dengan kurban, contohnya anaknya laki-laki, berarti kan harus 2 kambing contoh ya gitu. Itu yang pertanyaan pertama. Atau ya udah tidak usah, itu kategorinya itu tetap nazarnya yang dihitung atau kurbannya ketika sudah niat akikah. Yang pertanyaan kedua, sebetulnya seberapakah persentase jatah buat panitia kurban lah ya gitu, dari hewan kurban yang diserahkan oleh pengkurban kepada panitia gitu? Adakah ketentuannya gitu, ataukah ada akad di awal, ya udah berarti ketika menyerahkan ke panitia bahwa pengaturannya seperti ini, serahkan ke panitia? Saya kurang tahu masalah itu. Jadi adakah presentasinya gitu? Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin ada lagi, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya, ada 2 pertanyaan. Yang pertama, misalkan kita dari segi ekonomi, misalkan tadi salah satu contohnya Ustaz kan misalkan punya mobil 2, punya istri 2 gitu dan yang lain-lainnya. Misalkan dia dari segi ekonominya punya mobil 2, punya rumah 2, tapi dia tidak berkurban, Ustaz, itu hukumnya bagaimana? Yang itu yang pertama. Yang kedua, kita dibagikan hewan kurban misalkan saat ini, misalkan sekarang hari Ahad, itu ada batasnya enggak? Dagingnya itu harus habis, daging kurban itu sampai hari keberapa gitu? Sedangkan zaman sekarang kan, setahu saya dulu saya pernah dengar daging itu harus habis 4 hari, sedangkan zaman sekarang itu ada kulkas dimasukkan freezer. Apakah itu benar ataukah bagaimana, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada lagi teman tadi lah, Itu ibu-ibu itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya ingin menanyakan, saya pernah dengar ceramah ketika di Cibubur itu, kalau orang berkurban sapi, maka haknya dia adalah daging sapi. Lalu
itu bagaimana kalau misalnya ada yang berkurban sapi tapi dia minta daging kambing, atau sebaliknya? Karena saya melihat di sini suka ada yang seperti itu. Dia kurbannya kambing karena dia tidak begitu berani makan daging kambing, maka dia minta sapi. Itu hukumnya bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi Pak? Ibu, ada berapa orang? Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bapak mengatakan bahwa Rasulullah SAW berkorban 2 ekor kambing. Di sini di Indonesia diadakan ke 2 pilihan, sapi atau kambing. Sedangkan sapi untuk 7 orang. Apakah ada hadisnya untuk sapi? Sedangkan kalau kambing kita sudah tahu, satu kambing itu bisa untuk satu keluarga. Bagaimana hukumnya dengan sapi, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz waktunya. Cuma saya mungkin menyimpan dari tema pada hari ini. Saya pernah mendengar suatu hadis bahwa suatu saat sebagian umatku akan menghalalkan perzinahan, khamr dan musik. Yang kami tanyakan tentang musik itu sendiri, karena sampai hari ini masih banyak umat Islam yang bahkan yang paling tidak mengetahui tentang agama tapi masih menjadi pemusik, bahkan sampai kepada namanya selawat pun sekarang diiringi dengan musik. Jadi seberapa keharaman musik itu tersendiri, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Wah, ini Pak Ji. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, untuk seandainya dalam keluarga itu saya berkorban, nah saya serahkan ke panitia, terus dari salah seorang itu ada yang merequest kalau saya nanti minta kepalanya gitu, atau minta kakinya, bagian kaki yang bagian bawah itu. Nah itu hukumnya bagaimana dari keluarga saya yang lain ya? Nah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi tambahan? Sebelah sana ada lagi tambahan? Mungkin ini aja dulu Kak. Sebelah sini semua, sana Pak Win, monggo. Ini yang pertama, ini langsung nih. Udah berarti ya. Pertama ini orang tua yang memang sudah berniat mengakekahkan ya putranya, walaupun sudah baligh, betul memang akekah tidak wajib ya, tidak wajib, wabil khusus ketika bayi itu dilahirkan orang tuanya belum mampu ya. Dan kesunahan itu berpindah pada putra tersebut jika ia sudah balik dan mampu. Kalau cuma balik saja ya enggak. Kalau cuma balik saja tapi belum mampu orang tuanya, saat itu anaknya sudah balik kemudian ia mampu, ya tetap orang tuanya mendapatkan pahala
kesunahan dari akikah itu tetap dilaksanakan ya. Jangan nggak jadi karena sudah balik, tidak ya. Anaknya sudah balik tapi tetap masih sekolah atau masih kuliah, bapaknya kebetulan ekonominya bagus, dulu nggak sempat akikah, baru sekarang ya bagus. Lalu bagaimana, mau diarahkan ke kurban apa akikah? Ya mau kurban bagus, mau akikah bagus ya. Nah, tapi kalau di kasus yang tadi Mas katakan bahwa bapaknya punya cita-cita untuk mengakikahkan, nah itu didahulukan ya, didahulukan. Nah, jadi akikah dulu yang memang sudah diniatkan dari awal. Walaupun ulama berpandangan jika kemampuan itu bertepatan di tanggal-tanggal kurban, lebih baik dialihkan ke kurban, karena keagungan Yaumun Nahar itu, keagungan Idul Adha dan Ayyamut Tasyrik, dialihkan ke sana. Jadi kalau yang sejauh yang saya baca, dua-duanya itu boleh. Makanya tidak ada syarat harus akikah baru bisa kurban, tidak. Kelapangannya ada rezekinya, ini saya ada duitnya itu pas memang musim haji, musim kurban, sekarang mau kurban saja. Nah, itu jadi kurban. Atau tetap saya mau akikah aja, jadi disembelihnya justru sebelum Idul Adha atau setelah Ayyamut Tasyrik. Di sebagian tempat ada yang begitu. Di sebagian tempat sebelum Idul Adha itu nyembelih bagi yang akikah. Jadi panitia makan dari daging akikah itu. Setelah sholat Id baru kurban. Intinya boleh mana saja, mau kurban dulu, mau akikah dulu boleh. Semoga setelah berkurban nanti ada rezeki lagi untuk akikah. Atau mau akikah dulu, semoga nanti tahun berikutnya ada rezeki untuk kurban. Dua-duanya boleh, tidak ada di situ menggantungkan syarat kalau ini harus ini, kalau melakukan ini harus ini, tidak. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana seberapa besar porsi ya untuk panitia? Panitia itu macam-macam. Ada panitia juga yang termasuk fuqara, ya, ia mendapatkan jatah sedekah. Ada juga panitia itu sebetulnya dia sukarelawan, udah serba cukup, tapi ya dia juga ring satu, orang sini ya, pengurus ini ya, tetangga sih deket, yang deket-deket aja nggak kemana-mana, yang nggak pernah nongol aja dapat. Masa panitia yang capek nggak dapat? Artinya sama dong seperti mereka dapat porsi hadiah. Intinya tidak melebihi sepertiganya dari porsi hadiah, tidak pula melebihi sepertiganya dari porsi sedekah. Dan lebih khusus di masjid ini tentu jauh sekali yang dibagikan itu sangat, yang tahu datanya panitia ini, Pak Win ini, yang sangat tahu datanya itu, yang keluar atau dibagikan untuk sedekah itu tentu lebih banyak ketimbang yang dipasak maupun yang dibagikan ke panitia. Cuma 120 itu pun dipangkas, jadi dipangkas ya. Jangan kebanyakan 120. Wah. Dipangkas cuma segitu, tapi mustahik kan itu bisa berapa kakak tuh? Mustahik berapa yang dapat itu? 1.200 coba. 1.200. 1.200 itu keluar. Panitia itu 120. Di kita ya.
Tentu saja masih sangat-sangat ideal untuk di kita. Intinya tidak melebihi sepertiga sedekah, sepertiga hadiah. Untuk Pak Haji Arif, bagaimana yang kaya tapi tidak berkurban? Jika yang kaya tidak berkurban, tidak pernah bahkan berkurban sama sekali, itu ada ancamannya. Hadisnya man lahu sa'atun walam yudahi fala yaqribanna musallana, barang siapa yang ia punya keluasan rezeki tapi tidak berkurban, jangan dekat-dekat musola saya, kata Nabi. Ulama dari hadis itu ada yang mengatakan berarti wajib kalau mampu. Tidak, itu ancaman bagi yang tidak pernah sama sekali. Tetap jumhur itu mengatakan wabil Syafi'iyah sunnah muakkadah. Tandanya suatu saat Abu Bakar ketika mampu, karena tahun kemarin sudah, tahun sekarang tidak, gitu, untuk menunjukkan bahwa saat itu karena masih dalam masih dalam catatan syariat, beliau itu sebagai model dalam penetapan syariat. Jika terus-terusan tiap tahun itu bisa dianggap oleh orang lain nanti sesuatu yang wajib, beliau tidak melakukan di saat-saat tertentu, menghindari anggapan kewajiban itu. Ya, makanya dari banyak hadis-hadis itu dikumpulkan oleh fuqaha ahli fikih, disimpulkan tetap hukumnya sunnah muakkadah. Itu pertanyaan Pak Haji Arif yang pertama. Yang kedua tadi apa? Mengenai harus habis berapa hari itu. Sekarang kan ada pressure dan sebagainya. Memang ada keterangan daging kurban itu, keterangannya itu harus habis, tidak ada yang menimbun selepas ayam tasyrik. Ada juga keterangan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintah kepada Aisyah radhiyallahu anha itu untuk membuat dendeng, ya, dendeng itu, jadi dijemur awet itu. Nah, bagaimana menggabungkan dua keterangan itu? Hal tersebut, larangan menimbun atau menyimpan lama, karena saat itu kaum muslimin ada pada masa kekurangan paceklik. Jadi di masa kelaparan, di masa serba kekurangan tidak diperbolehkan. Nah, adapun di masa normal diperbolehkan. Salah satu contohnya tadi Nabi SAW justru Sayyidah Aisyah sendiri membuat dendeng gitu. Dendeng itu dikasih air garam, kemudian dijemur, itu jadi kering, dan bisa tahan lama. Dua hadis tersebut di kondisi yang berbeda. Jadi kalau kita di masa-masa sulit, ya kembali pada kondisi sulit sebagaimana zaman Nabi, tidak boleh. Ya sudah, tetangga kita bagi kali aja yang kelaparan sebagainya. Tapi kalau di masa normal ya boleh. Jadi larangan tadi betul, tapi pada kondisi masa sulit atau kelaparan. Di masa normal boleh. Gitu. Kemudian Pak Haji Soleh, bagaimana kurban sapi minta kambing? Kurban sapi minta kambing. Kurbannya sapi, dagingnya minta kambing. Selama itu tidak berpengaruh mengurangi jatah orang lain, ya, dan ada komunikasi yang baik dengan panitia. Kata panitia, ya nggak apa-apa, orang banyak kok, orang yang nggak kurban sapi sama sekali aja dapat kambing, boleh. Artinya ya tidak ada masalah, Pak. Yang penting jatahnya itu loh tidak melebihi sepertiganya. Nah, sekarang yang kurban berapa? 5 ya?
takut salah saya. 4 tuh, opat 5 tambah opat ya. Opat kilo Pak, 4 kilo, Masya Allah. Tahun dulu 3 ya. Tapi 4 kilo kambing sama sapi sama nggak sih? Beda murahan mana? Secara nilai ini mahalan mana? Sapi ya. Jadi kalau kurban sapi, oh beda ya. Iya. Tapi satu nilai ya, senilai, beratnya beda. Oke. Ya intinya boleh Pak, boleh. Yang penting ada apa? Ada komunikasi saja, sama tidak merugikan yang lainnya. Kemudian Ibu, saya tidak kenal Ibu siapa, mungkin Pak Haji Saib kenal. Ini menanyakan hadis yang 7 orang. Kalau hadis itu hadisnya muttafaq alaih, riwayat sahabat Jabir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarona Rasulullah qala Jabir berkata, amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nashtarika fil ibil wal baqar kulla sab'atin minna fi budnatin. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kami untuk berkongsi itu bareng-bareng dalam sapi, dalam unta dan sapi. Untuk per ekor itu 7 orang. Itu hadis yang muttafaq alaih. Adapun pernah atau cukup untuk keluarga satu kemudian sebagainya, itu menunjukkan bahwa kurban kewajibannya sunnah muakkadah alal kifayah. Umpama satu keluarga itu mampu semua, itu ketika satu keluarga itu ada yang satu saja kambing, maka itu mencukupkan dari saudara-saudaranya itu. Walaupun idealnya tiap orang tetap satu kambing. Idealnya kalau 7 orang itu satu keluarga, bapak, ibu, ini anaknya 5, cocok kan satu sapi ya. Anak 5 tambah bapak ibu jadi 7, cocoknya itu satu sapi. Kalau satu sapi berarti dianggap masing-masing itu berkurban. Tapi jika cuma satu kambing saja itu dianggap alal kifayah, cukup. Di keluarga itu ada yang berkurban, jangan sampai tidak ada sama sekali. Alal kifayah itu cukup, tapi belum ideal, awas, belum ideal. Oleh karenanya panitia juga kalau ada yang kambing atau sapi daftar berapa sekarang? 3,4 ya, 3.400.000 ya. Itu pasti kan yang ditanya orangnya satu orang saja itu. Ditanya namanya, tapi ya memang dari family fulan, keluarga besar fulan. Kalau mau keluarganya 5 orang, namanya harus dimasukin semua, ya harus bayar berapa juta itu. Kalau namanya mau masuk semua. Kalau mau idealan dianggap per orangnya berkurban. Tapi kalaupun dalam satu keluarga cuma bapaknya saja yang daftar untuk seorang, itu pun tetap mencukupkan dari kewajiban ibunya. Walaupun si ibunya kalau dikeluarkan mengeluarkan segitu itu bisa, tapi tetap itu mencukupkan dalam arti terbebas dari dosa jika itu dianggap suatu kewajiban ya. Atau semuanya mendapatkan keberkahan sunnahnya. Itu ya Bu ya. Jadi tidak bertentangan antara hadis yang sapi unta untuk 7 dengan yang tadi untuk keluar. Kalau yang tadi maksudnya idealnya per orang itu seperti itu, satu orang satu kambing, kemudian 7 orang satu sapi atau satu unta. Tapi jika sekeluarga berkurban satu orang itu mencukupkan, awas, mencukupkan. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bukan yang ini, Akang ini yang ada request, saya minta kupingnya minta apa tadi? Minta kepalanya. Ada yang minta torpedo. Wah,
ini nih Pak Haji Saib ini. Ada yang minta apa? Kaki, paha, macam-macam. Yang kurban ini ya? Hah? Nah, kalau orang lain ya, masa orang lain nggak kurban apa minta-minta gitu? Kecuali preman. Tidak masalah kalau memang ada koordinasi dan secara ukurannya tidak apa, tidak melebihi sepertiga intinya. Tapi biasanya itu panitia sudah mengatur ya, untuk si yang kambing itu dapat paha, untuk sapi yang dagingan ya. Ya kalau semua pengurban minta sama kepala semua, ya kepalanya cuma berapa ekor gitu kan, yang mengeluarkan banyak, nggak cukup juga. Itu lebih pada teknis, sebetulnya tidak apa-apa jika itu memungkinkan ada 1-2 orang, kemudian menurut hitungan tidak lebih dari sepertiga dan tidak lebih dari rata-rata dapat berapa kilo gitu kan, itu tidak melebihi gitu. Wabil khusus yang pribadi ya, tidak yang gabungan di masjid pribadi gitu, kemudian kepala itu tidak melebihi sepertiganya, ya boleh saja. Kalaupun di sini tidak bisa, itu masalahnya teknis saja dan dikhawatirkan kesenjangan bagi yang lain. Itu intinya tidak boleh melebihi sepertiga, dan itu bukan kurban yang nazar ya. Kalau kurban yang nazar tidak boleh. Nah, yang terakhir bukan urusan kurban tapi masalah musik gitu. Musik ini haramnya haram tabai. Apa itu haram tabai? Haram yang tidak mutlak menurut jumhur ulama. Ada yang memang dengan musik itu seseorang terlena, lupa dari Allah Ta'ala. Contoh zaman Nabi itu di surah Al-Jumu'ah, wataraku kakoima, ketika Nabi berkhutbah Jumat, di sholat Jumat, sahabat itu kan meninggalkan Nabi sendirian sambil berdiri, hanya tersisa 12 orang gara-gara ada pedagang melintas sambil dangdutan kan gitu. Nah, pedagang itu di Mekah untuk menarik apa? Menarik pelanggan supaya dilihat barangnya, juga bawa biduan kan gitu. Itu yang di masjid pada bubar, Nabi ditinggalkan. Nah, makanya ada yang bilang ya itu diantara model musik yang haram, karena liyudilla an sabilih atau liyudilla an dzikrillah. Sama dengan khomer itu diharamkan liyasuddakum anis salati wa an dzikrillah fahal antum muntahun. Ada musik-musik yang jenisnya justru menjadi instrumen untuk berzina, kemudian lupa terhadap Allah Ta'ala, bahkan ia lalai pada. Sementara ada musik-musik yang jika didengar seseorang itu akan tambah apa? Tambah ia perasaannya maupun gairahnya terhadap Islam, maupun tambah takut kepada Allah. Oleh karenanya ketika Nabi SAW memimpin suatu peperangan, ia pun mendendangkan suatu syair ya, untuk memantik Allahumma la aisha illa aisyul akhirah. Jadi lirik dalam musik itu syair. Menurut Imam Syafi'i, asy-syi'ru kalamun hasanuhu hasan wa qabihuhu qabih. Lirik-lirik dalam lagu itu sama seperti ucapan biasa. Ada lirik-lirik yang itu ramuan setan agar seseorang itu melakukan hal-hal yang tidak bagus. Ada lirik-lirik yang di situ membuat orang hatinya terenyuh dan takut kepada Allah. Nah, jadi kalaupun ada yang mengharamkan
dalam Darul Ifta Mesir salah satunya mencontohkan itu haramun tabai. Haramun tabai itu haram yang tidak mutlak tetapi berkaitan dengan hal-hal tadi itu, dari mulai liriknya seperti apa, jenisnya seperti apa, apakah itu melalaikan dan sebagainya. Jadi tidak termasuk dalam sholawatan maupun hadrohan, karena ketika Nabi SAW pulang dari perang Badar maupun beliau menurut riwayat pertama kali hijrah itu orang Madinah menyambut Nabi dengan tepukan dan kalau sekarang itu rebana ya, tola'al badru alaina min thaniyatil wada. Itu liriknya. Itu ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak itu menyambut dengan juga alunan musik. Kemudian di pernikahan aulim walau syatan, walimah langkau walaupun dengan menyembelih satu kambing. Dalam riwayat lain dengan walau bidaf. Daf itu alat musik yang dari kulit. Oleh karenanya dari sini ada perkembangan para ulama di mana ada memang alat musik itu sendiri yang dianggap boleh, yaitu alat musik yang berlaku pada zaman Nabi SAW. Sementara alat musik yang yang modern itu tidak termasuk yang dibolehkan. Jadi musik ini luas sekali. Ada yang membolehkan keseluruhan dengan catatan seperti tadi genrenya tidak melalaikan, kemudian liriknya lirik bagus ya contoh lagu kebangsaan ya, lagu salawat dan sebagainya. Ada juga di samping lirik tapi alatnya apa dulu. Kalau alatnya alat-alat yang seperti modern sekarang itu menurut sebagian tidak masuk. Kalau bidaf dengan kalau kita sekarang itu rebana, itu dibolehkan karena itulah pada zaman Nabi SAW. Jadi di situ sangat luas sekali pemahamannya dari mulai jenis musik, liriknya, kemudian alatnya. Nah, jadi tidak intinya tidak mutlak ya. Maksudnya kemana itu tidak mutlak secara keseluruhan. Kalaupun ada yang membolehkan tanda kutip seperti tadi, syaratnya tidak melalaikan dan tidak membuat seseorang lengah dari zikrullah. Adapun zikir-zikir itu sendiri kayak hadroh dan sebagainya dengan musik itu, dengan tepukan, marawis dan sebagainya, itu menggairahkan dan memantik semangat. Itu dikiaskan dengan bagaimana Rasulullah SAW juga mendendangkan syair-syair walaupun tidak pantas untuknya disebut penyair, karena Nabi itu wa ma'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghilah in huwa illa dzikru wa qur'anun mubin di surah Yasin. Tetapi Nabi menendangkan syair untuk menyemangati orang-orang berperang sebelum peperangan. Atau Nabi kadang mengundang penyair seperti siapa penyair Zaid bin Thabit atau banyak yang lainnya untuk sama dengan orasi. Kalau saya secara pribadi ikut pada pendapat Syafi'iyah tadi maupun Al-Ghazali tadi, di mana ia tidak mutlak, tergantung lirik, tergantung tergantung pemaknaan dari lagu itu dan juga arah dari musik itu. Kalau saya ya kalau ada yang memutlakan ya silahkan, ada juga orang yang mutlak gitu, pokoknya mau apapun haram. Kalau saya tidak, saya tengah-tengah saja gitu. Sebagaimana fatwa Darul Ifta ya seperti itu, dimana dari itu. Ya negara mana yang nggak ada lagu kebangsaan? Kadang ketika juga
ketika mau main bola atau mau acara kenegaraan, ya paling tidak instrumen itu di apa? Instrumennya itu disetel, itu kan musik juga. Tapi apakah dengan instrumen itu orang jadi pengen mabok, pengen zina? Tidak, malah muncul rasa apa? Kenegaraannya. Ketika atlet itu berdiri, kemudian bendera dinaikkan, kemudian instrumennya saja Indonesia Raya itu tidak jarang kan meneteskan air mata. Apakah itu dorongan untuk bermaksiat? Tentu tidak. Oleh karenanya tergantung dorongannya kemana. Itu sih kalau saya. Saya kira itu ya. Kurang lebihnya mohon maaf, bisa nanti sambil ngobrol-ngobrol di studio 2. Terima kasih. Silakan Rasul. Alhamdulillah, demikian penjelasan tadi dari berbagai macam pertanyaan. Mudah-mudahan kita diberikan kefahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tahun begini bermanfaat buat kita semua. Mari sama-sama akhiri dan sama-sama kita pada kedua majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi